Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan kuliah online pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 12 untuk memperkenalkan diri. Saya Firda Wahyuni sebagai moderator sekaligus juga pemateri. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Selanjutnya, kami dari kelompok 12 dengan materi 4, yaitu pembahasan mengenai retikulum kasar atau raw endoplasmic reticulum, retikulum halus atau smooth endoplasmic reticulum, dan badan Golgi atau aparatus Golgi. Adapun tujuan penyampaian materi kami yang pertama yaitu mengetahui definisi, ciri-ciri, susunan, proses pembentukan, fungsi, letak, dan mekanisme kerja retikulum endoplasma kasar. Yang kedua, mengetahui definisi, ciri-ciri, susunan, pembentukan, fungsi, letak, dan mekanisme kerja retikulum endoplasma halus. Dan yang ketiga, mengetahui definisi, ciri-ciri, susunan, proses pembentukan, fungsi, letak, dan mekanisme kerja badan Golgi. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yakni mengenai retikulum endoplasma halus retikulum endoplasma kasar yang akan disampaikan oleh Saudara Naufal Sadiq Husain. Kepada Naufal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Sadiq Husain. Jadi di sini saya akan membahas definisi retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah jaringan membran tubulus dan kantong tertutup atau cisternae yang memanjang dari membran nukleus sampai ke sitoplasma dan berbentuk seperti jala. Retikulum endoplasma dalam sel terbagi menjadi dua bagian, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus, menurut Cooper dan Hausman 2007. Menurut Roger tahun 2018, dinamakan retikulum endoplasma kasar karena pada permukaan luarnya ditutupi oleh partikel-partikel yang mensintesis protein sehingga tampak kasar. Bisa lihat seperti gambarnya, ini adalah contoh dari endoplasmic retikulum kasar dan ini adalah yang halusnya. Lalu kita lanjut ke ciri-ciri. Salah satu ciri paling khas dari retikulum endoplasma kasar adanya ribosom yang menempel pada bagian luar organel. Ini bisa dilihat di gambar, ini ada bulat-bulat, itu adalah ribosom. Tersusun dari kantong yang membentuk lembaran-lembaran pipih, cisternae. Lalu letak retikulum endoplasma kasar biasa lebih dekat dengan membran nukleus. Bisa dilihat di sini ada nukleus di sini. Memiliki bentuk yang lebih lebar dibandingkan dengan retikulum endoplasma halus. Ini ada smooth, bisa lihat ini kecil, ini besar. Lalu lanjut. Susunannya. Retikulum endoplasma kasar sendiri terdiri atas ruang-ruangan kosong yang ditutupi dengan membran dengan ketebalan 4 nanometer 10-9 meter. Pada membran-membran itu menempel ribosom untuk melakukan sintesis protein. Membran retikulum endoplasma kasar berhubungan langsung dengan selimut nukleus atau nuclear envelope. Sedangkan unsur biokimia penyusun retikulum endoplasma kasar ini sendiri adalah protein, lemak, dan enzim yang digunakan untuk proses sintesis dan metabolisme. Lalu proses pembentukan. Membran inti sel mengalami perpanjangan hingga ke sitoplasma. Dengan membentuk lipatan-lipatan seperti jala yang tersusun atas protein, lemak, dan enzim, ribosom menempel pada retikulum endoplasma agar dapat memproduksi protein. Ribosom yang memberikan retikulum endoplasma penampilan kasar ini tidak selalu terikat dengan RE atau retikulum endoplasma. Ribosom yang terikat dengan retikulum endoplasma secara sementara, ribosom ini mungkin datang dan pergi dan akan menempel pada retikulum endoplasma melalui transkolon ketika peptida sinyal dan
kemudian dikenali oleh partikel pengenalan sinyal. Lalu fungsi dan manfaat. Menurut Roger pada tahun 2008, retikulum endoplasma kasar yang di permukaan terdapat banyak ribosom berfungsi untuk sintesis protein yang memiliki sinyal secara khusus ke retikulum endoplasma untuk diproses. Kegunaan retikulum endoplasma kasar adalah untuk mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Manfaat RNA kasar menurut Nur dan Komariah tahun 2012 akan memodifikasi protein seperti sulfatase, pelipatan, dan glikolisasi dalam RNA kasar. Manfaat lainnya adalah membaca kode DNA sehingga ribosom dapat membuat protein. Tanpa protein, sel tidak akan bekerja. Lalu letaknya, menurut Roger tahun 2015, RNA kasar terletak di dekat aparatus Golgi. Bisa kita lihat di gambar, di sini ada Golgi aparatus berdekatan. Lalu kita lanjut ke selanjutnya, mekanisme kerjanya. Bisa kita lihat di sini mekanisme kerjanya. Jadi selanjutnya adalah mekanisme kerja dari RNA kasar. Sintesis protein dimulai dalam sitosol dengan proses yang dikenal dengan translasi, di mana protein dibuat dari rangkaian RNA. Ketika protein terbentuk akan menjadi partikel sinyal pengenalan atau signal recognition partikel atau SRP yang akan membawa dari ribosom ke membran RNA kasar. Setelah terikat di RNA kasar, partikel sinyal pengenalan atau SRP memisahkan diri dan proses translasi berlanjut. Protein yang baru terbentuk kemudian tertanam di dalam membran RNA kasar. Dalam hal ini, protein dikirim ke dalam cairan lumen di RNA kasar melalui saluran translokasi sehingga protein larut dalam air. Di dalam cairan lumen RNA kasar, protein dapat mengalami sedikit modifikasi seperti rangkaian sinyal mereka dibelah atau terjadi glikolisasi, di mana oligosakarida bertambah sehingga memproduksi glikoprotein. Bentuk protein juga berubah menjadi molekul yang membentuk 3 dimensi. Dari RNA kasar, protein bergerak ke wilayah RNA yang memiliki sedikit ribosom. Beberapa protein sekretori yang dilepaskan oleh sel dibungkus di vesikel dan dipindahkan ke aparatus Golgi. Protein lainnya yang tersisa di RNA akan menjalankan fungsinya sesuai yang ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saupi dari kelompok 12 dan materi 4 akan menyampaikan materi tentang retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus ini merupakan organel retikulum endoplasma yang memiliki bentuk seperti pipa atau tubulus. Dengan berbagai aktivitasnya seperti kegiatan reaksi sintesis dan modifikasi dari bahan-bahan kimia. Retikulum endoplasma halus sendiri memiliki perbedaan dengan retikulum endoplasma kasar, yaitu retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom. Kemudian, orang yang pertama kali meneliti retikulum endoplasma halus ini adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Italia yang bernama Emilio Ferrati pada tahun 1902. Selanjutnya, ciri-ciri dari retikulum endoplasma halus sendiri yaitu yang pertama, retikulum endoplasma halus tidak ditempeli oleh ribosom. Yang kedua, bentuk dari retikulum endoplasma halus itu bentuknya itu seperti tabung atau tubulus yang saling berhubungan. Dan kemudian yang ketiga, menghasilkan enzim yang dapat mensintesis fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Lalu, berperan dalam menetralkan racun atau detoksifikasi. Dan yang kelima, retikulum endoplasma halus dapat ditemukan di dalam sel yang secara aktif terlibat dalam sintesis dan metabolisme seperti otot, hati, ovarium, dan testis. Lalu kemudian untuk susunan dari retikulum endoplasma halus. Terdapat 3 macam bentuk retikulum endoplasma. Ada yang berbentuk seperti kantung pipih atau sisterna,
pipa atau tubulus, dan gelembung atau vesikula atau lembaran. Nah, untuk retikulum endoplasma halus sendiri itu bentuk seperti pipa atau tubulus. Kemudian untuk proses pembentukannya, retikulum endoplasma halus dibentuk dari labirin dengan saluran yang halus dan saling berhubungan dan infiltrasi ke semua sitoplasma. Fungsi retikulum endoplasma yang disempurnakan dalam beberapa proses metabolisme, yakni sintesis lipid, metabolisme karbohidrat dan konsentrasi kalsium, detoksifikasi obat, dan lokalisasi reseptor yang melekat pada protein membran sel. Kemudian fungsi dan manfaat. Menurut Mubarak tahun 2018, fungsi dari retikulum endoplasma halus sendiri yaitu sintesis lipid, fosfolipid, kolesterol, hormon steroid, dan kelamin atau sel gonad dan kelenjar endokrin. Yang kedua, hidrolisis glikogen menjadi glukosa. Contohnya tuh pada organ hati. Kemudian detoksifikasi berbagai senyawa organik dalam hati, misalnya barbiturat dan etanol. Lalu pengaturan ion kalsium pada otot rangka. Retikulum endoplasma halus memiliki berbagai fungsi termasuk sintesis karbohidrat dan lipid. Lipid seperti fosfolipid dan kolesterol diperlukan untuk membangun membran sel. Retikulum endoplasma halus juga berfungsi sebagai area transisi untuk vesikel yang mengangkat produk retikulum endoplasma ke berbagai tujuan. Dalam sel hati, retikulum endoplasma halus menghasilkan enzim yang membantu mendetoksifikasi senyawa tertentu. Pada otot, retikulum endoplasma halus membantu dalam kontraksi sel otot, dan dalam sel otak itu mensintesis hormon pria dan wanita. Kemudian letak retikulum endoplasma sendiri ini banyak terdapat pada sel yang terutama berfungsi untuk metabolisme lemak. Misalnya sel-sel mensintesis hormon steroid dari kolesterol yang terjadi pada sel-sel adrenal bagian korteks. Dan itu berada di otak. Retikulum endoplasma halus ditemukan berlimpah dalam sel-sel dari organ reproduksi, di mana mereka mereproduksi hormon steroid seperti estrogen dan testosteron. Kemudian mekanisme kerja. Menurut Mubarak 2018, mekanisme kerja dari fungsi retikulum endoplasma halus yaitu yang pertama biosintesis lipid di SER, yang kedua detoksifikasi SER, dan pengaturan gula atau glukosa dalam darah. Lalu yang pertama biosintesis lipid di SER. Prosesnya itu yaitu yang pertama lipid disintesis dengan asosiasi membran sel yang sudah ada daripada dalam kondisi cairan atau aqueous di sitosel. Dan itu sebagian besar disintesis di retikulum endoplasma. Kemudian 3 lipid membran eukariotik, yaitu yang pertama fosfolipid, yang kedua glikolipid, 3 kolesterol, menghasilkan komponen dasar atau turunan dari gliserol. Kemudian disintesis di bagian sitosol membran retikulum endoplasma, yang pertama asam lemak, kemudian dari koenzim A, selanjutnya ditransfer bersama gliserol trifosfat, lalu oleh enzim yang terikat pada membran, kemudian menghasilkan fosfolipid atau asam fosfatidik, kemudian masuk ke dalam membran. Kemudian enzim pada membran retikulum endoplasma pada bagian sitolisik memiliki proses yaitu mengkatalisis, kemudian menambahkan berbagai molekul dengan kepala polar yang berbeda, lalu menghasilkan formasi fosfatidiklorin, fosfohatidglycerin, kemudian fosfatidilethanolemin atau fosfatidilinositol. Begitu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Oriza Meti Aulia.
Yang pertama dapat kita lihat pada PPT, yaitu RE halus berfungsi untuk sintesis fosfolipid. Nah, di sini ini mekanismenya yang pertama itu membran di retikulum endoplasma itu ada yang menghadap sitosol dan ada yang menghadap lumen. Nah, nanti rantai asam lemak hidrofobik akan terganggu, kemudian menghasilkan fosfolipid baru. Tetapi fosfolipid baru ini hanya ada pada membran yang menghadap ke sitosol. Kemudian karena hanya ada pada membran yang menghadap ke sitosol seperti gambar di PPT, itu yang warna kuning cerah, itu fosfolipid baru. Nah, membrannya jadi terganggu. Karena terganggu dan tidak stabil, kemudian fosfolipid baru ini nanti akan ditransfer dengan cara flipase melalui membran retikulum endoplasma halus dan membran terbentuk kembali dengan stabil. Kemudian di PPT selanjutnya ini ada penyusun dari membran retikulum endoplasma halus tadi. Yang pertama yaitu kolesterol. Nah, yang kedua keramide. Kedua molekul ini tadi yang membentuk fosfolipid tersebut. Lalu ada detoksifikasi retikulum endoplasma halus. Contoh mekanisme kerja ini terjadi pada retikulum endoplasma halus di hati. Retikulum endoplasma halus di hati berfungsi mengeluarkan protein cytokrom P450. Zat ini berfungsi untuk menambahkan gugus hidroksil ke molekul ester organik yang larut dalam lipid. Kemudian gugus ini nanti akan meningkatkan daya larut senyawa tersebut dalam air, sehingga senyawa tersebut dapat dikeluarkan oleh tubuh dengan mudah. Selanjutnya ada pengaturan gula dalam darah. Dalam proses ini, retikulum endoplasma halus juga memiliki peran, yaitu berikatan dengan glukos 6 fosfatase. Kemudian glukos 6 fosfatase ini nanti akan dikatalis menjadi glukosa. Glukosa ini nanti akan dikeluarkan melalui membran yang dibantu dengan glukos translokator yang dihasilkan oleh membran retikulum endoplasma halus. Lalu ada retikulum sarkoplasma. Ini sedikit tambahan, retikulum sarkoplasma ini adalah retikulum endoplasma halus yang tempatnya atau letaknya ada di otot. Jadi dia berfungsi untuk kinerja otot, yaitu memompa dan menyimpan ion. Saya Firda Wahyuni, materi retikulum sarkoplasma. Nah, apa sih itu retikulum sarkoplasma? Retikulum sarkoplasma merupakan SER atau Smooth Endoplasmic Reticulum atau retikulum halus yang berada pada sel otot. Fungsinya menyimpan dan melepaskan ion kalsium pada badan sel otot. Menurut Dr. Evangelia Cranias Laboratorium di University of Cincinnati, retikulum sarkoplasma itu adalah organ utama di mana kalsium dalam otot itu ditangani dan diatur. Jadi menurut dia kalsium yang ada dalam otot ditangani dan diatur oleh si retikulum sarkoplasma ini. Selanjutnya, peran retikulum sarkoplasma dari otot polos itu dapat berubah. Karena apa? Karena tubuh mengalami perubahan keadaan secara fisiologis. Perubahan keadaan secara fisiologis ini dapat berupa perubahan pada jasmani, fisik, dan sel-sel otot yang membentuk kematangan fisik, seperti perkembangan otot-otot kaki dan tangan yang menjadi keras untuk keterampilan berjalan ataupun mengambil sesuatu. Dapat juga perubahan keadaan secara fisiologis ini
disebabkan oleh pengalaman sakit atau adanya suatu penyakit pada tubuh seseorang. Selain terlibat dalam mekanisme penyimpanan kalsium, retikulum sarkoplasma awalnya dianggap disintetis dan mekanisme penyimpanan untuk protein kontraktil. Apa sih itu protein kontraktil? Protein kontraktil sendiri itu berfungsi sebagai gerakan atau pengatur gerakan, baik itu gerakan otot yang disebabkan oleh dua molekul protein yang saling bergesekan. Retikulum sarkoplasma ini mirip dengan struktur retikulum endoplasma, kecuali untuk bermacam-macam protein yang dikandungnya. Jadi antara retikulum sarkoplasma dengan retikulum endoplasma itu hampir mirip. Akan tetapi yang membedakannya itu adalah protein yang dikandung dari masing-masing retikulum. Satu perbedaan ini menyebabkan kedua organ berfungsi cukup berbeda dalam tubuh. Retikulum sarkoplasma menyimpan jumlah yang sangat besar yang berupa kalsium dan kemudian melepaskan ketika otot-otot itu terangsang. Tapi retikulum endoplasma terutama mensintetis dan mengangkut protein ke sistem sel yang dikenal dengan aparatus Golgi atau badan Golgi. Selanjutnya yaitu aparatus Golgi atau yang biasa kita sebut sebagai badan Golgi, merupakan salah satu organel di dalam sel yang berperan dalam proses sekresi dan banyak terdapat dalam sel-sel sekresi seperti ginjal yang merupakan organel terbesar dalam sitoplasma. Ingat ya teman-teman, ekskresi dengan sekresi itu berbeda. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh lagi. Selanjutnya, kalau sekresi itu adalah proses pengeluaran zat yang masih diperlukan tubuh oleh suatu kelenjar, misalnya hormon atau enzim. Nah, organ ekskresi atau sekresi sendiri bukan hanya ginjal saja, akan tetapi ada paru-paru, hati, dan juga kulit. Kemudian ciri-ciri dari badan Golgi itu. Apa sih sebenarnya ciri-ciri dari badan Golgi? Yaitu terdapat dalam jaringan sel yang memiliki ciri berupa bantalan-bantalan yang berlapis-lapis. Dalam satu bagian badan Golgi itu dikelilingi oleh gelembung-gelembung yang berbentuk bulat dan disebut sebagai gelembung Golgi. Gelembung Golgi ini di sekelilingi badan Golgi dapat dibedakan menjadi 3 menurut jenis dan bentuknya. Yang pertama yaitu berupa sakula. Sakula itu berbentuk gelembung gepeng seperti cakram. Pernahkah melihat cakram? Dan bertumpuk-tumpuk. Dalam setiap lapis sakula itu dipisahkan oleh celah sempit, celah-celah yang jaraknya hampir berdekatan. Permukaan antara sakula ini berbentuk cakram tidak sama, ada yang berbentuk cembung, ada yang berbentuk cekung, jadi tidak sama rata itu bentukannya. Tumpukan sakula yang bertempat di paling ujung, baik yang berbentuk cekung dan cembung, terdapat gelembung-gelembung yang sebagian dilepaskan menjadi butir-butir sekresi. Selanjutnya yaitu yang kedua ada vesikel sekretoris, yaitu gelembung-gelembung yang merupakan bagian dari sakula yang namun terdapat di bagian paling tepi. Jadi di tepi-tepi itulah yang disebut, yang biasanya ada di tepi-tepi dari sitoplasma itu disebut sebagai vesikel sekretoris. Selanjutnya yang ketiga ada microvesicle atau vesicle transfer, yaitu gelembung-gelembung yang ukurannya sangat kecil dibanding vesikel sekretoris dan sakula. Yang paling kecil ya, ukurannya kurang lebih 40 nanometer.
dan terus bergerak. Gelembung mikrovesikel ini berasal dari pelepasan retikulum endoplasma kasar yang telah kehilangan butiran kromosomnya. Mikrovesikel yang terus bergerak ini kemudian berkumpul dan bersatu, terbentuklah sakula. Selanjutnya ada susunan dari aparatus Golgi atau badan Golgi. Aparatus Golgi ini terletak antara retikulum endoplasma dan membran plasma. Aparatus Golgi atau badan Golgi ini tersusun dari tiga macam bentukan membran. Yang pertama itu kantung-kantung pipih yang disebut sisterna atau sakulus. Kantung-kantung pipih ini tersusun bertumpuk membentuk diktiosom. Diktiosom sendiri merupakan istilah badan Golgi untuk sel tumbuhan. Fungsi diktiosom pada sel tumbuhan itu hampir sama dengan fungsi diktiosom pada sel hewan. Badan Golgi memiliki fungsi utama sebagai sekresi sel. Hasil sekresinya itu berupa enzim yang dikeluarkan dari vesikel-vesikel atau kantong-kantong kecil yang berupa enzim biasanya itu dari kelenjar, dari sel-sel kelenjar. Kemudian selanjutnya yang kedua, ada vesikel-vesikel kecil yang terletak pada sisi yang berbatasan dengan retikulum endoplasma ke aparatus Golgi dari sakulus satu ke sakulus yang lainnya. Yang ketiga, yaitu ada vesikel besar yang terletak pada sisi-sisi berhadapan dengan membran sel yang disebut dengan vesikel sekretori. Seperti yang Anda lihat pada gambar, itu ada keterangannya berupa sekretori vesikel dan juga sisterna. Nah, pada gambar berikutnya itu vesikel pada aparatus Golgi ada yang seperti yang saya sebutkan dan jelaskan sebelum ini. Ada yang berupa kantung-kantung pipihnya yang berupa sisterna, ada yang berupa vesikel-vesikel yang terletak berbatasan dengan retikulum endoplasma sendiri ke aparatus Golgi, dan yang ada juga yang berhadapan dengan membran sel itu sendiri. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Dan akan dilanjutkan oleh Zuhriyah Nafisah. Perkenalkan, nama saya Zuhriyah Nafisah. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan aparatus Golgi. Badan Golgi berasal dari vesikula yang dikirim dari retikulum endoplasma. Vesikula ini disebut vesikula transisi. Vesikula transisi yang dikirim dari retikulum endoplasma bermigrasi dan lalu melebur dengan membran sisterna yang ada sedemikian rupa untuk membentuk badan Golgi dan mewujudkan pertumbuhan organel. Agregasi vesikula transisi dalam sel terdapat pada daerah tertentu dalam sitoplasma yang disebut zona eksklusi yang bebas dari ribosom. Zona ini sering dikelilingi oleh membran retikulum endoplasma. Badan Golgi berukuran kecil diduga muncul dan berkembang pada zona ini. Fungsi dan manfaat aparatus Golgi. Fungsi dari badan Golgi sendiri yaitu 1. Glikosilasi protein, 2. Metabolisme lipid dan polisakarida di Golgi, 3. Menyiapkan sekret untuk sekresi sel, 4. Respirasi membran sel, 5. Pembentuk senyawa penyusun dinding sel, 6. Pembentuk kromosom. Letak aparatus Golgi sendiri biasanya terletak di sitoplasma dekat dengan organel retikulum endoplasma. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja. 1. Proses transport dari retikulum endoplasma kasar ke aparatus Golgi. Semua protein yang dihasilkan dari retikulum endoplasma kecuali untuk membran retikulum endoplasma sendiri masuk ke lumen sisterna aparatus Golgi bagian cis. Selanjutnya ke bagian media dan akhirnya masuk ke bagian trans. Pada bagian trans Golgi, protein yang mengalami glikosilasi lengkap. Selanjutnya protein masuk ke jalan
trans-Golgi. Protein yang berada di sini kemungkinan akan dikeluarkan dari sel sebagai sekret. Protein-protein tersebut harus dipilih-pilih dan dikemas di dalam. Pada membran jala trans-Golgi terdapat reseptor untuk masing-masing polipeptida sinyal. Selanjutnya, pada bagian membran jala trans-Golgi yang sudah mengikat protein tersebut terbentuk tunas yang akhirnya terlepas membentuk vesicle transport atau vesicle sekresi. Yang kedua, pengangkutan protein dari aparatus Golgi ke vesicle sekresi menuju membran. Protein serta lipid dan polisakarida diangkut dari aparatus Golgi ke tujuan akhir mereka melalui jalur sekretori. Ini melibatkan penyuntiran protein ke dalam berbagai jenis vesicle transportasi yang berasal dari jaringan trans-Golgi dan mengirimkan isinya ke lokasi seluler yang sesuai. Kebanyakan vesicle transportasi yang membawa protein sekretorik dari retikulum endoplasma ke Golgi dan dari Golgi ke target lainnya dilapisi dengan protein sitosolik coat atau mantel sitosolik, dan dengan demikian disebut vesicle berlapis. Beberapa protein yang tersisa memungkinkan vesicle untuk berjalan bersama mikrotubulus ke target mereka dengan berinteraksi dengan tubulin bebas spesifik motor molekul pada membran target. Vesicle berlabuh dan bergabung dengan membran, mengosongkan muatan luminal mereka dan memasukkan protein membran mereka ke dalam membran target. 3. Pengangkutan protein dari aparatus Golgi ke membran plasma pada sel terpolarisasi. Sel-sel pada jaringan terpolarisasi mempunyai 2 bahkan lebih domain membran plasma berbeda yang menjadi target vesikula berbeda. Salah satu contohnya adalah sel epitel yang mempunyai domain apikal yang berhadapan dengan rongga internal dan biasanya mempunyai struktur khusus seperti silia atau mikrofili. Sel ini juga merupakan domain basolateral yang menutupi permukaan sel selain domain apikal. Kedua domain ini dipisahkan oleh perlekatan ketat yang menghalangi protein dan lipid berdifusi pada kedua domain sehingga komposisi kedua domain berbeda. Contoh lain sel terpolarisasi adalah sel saraf. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, jadi kesimpulan materi presentasi kami adalah retikulum endoplasma itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada retikulum endoplasma kasar atau raw endoplasmic reticulum. Yang kedua ada retikulum endoplasma halus atau smooth endoplasmic reticulum. Nah, retikulum endoplasma kasar ini memiliki ribosom yang menempel pada permukaan membrannya, yang memiliki fungsi untuk proses sintesis protein yang digunakan sel dan dikirim ke badan Golgi. Selanjutnya yang untuk retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom pada permukaan membrannya dan berfungsi untuk mensintesis lipid. Selain itu juga berfungsi untuk menghasilkan vesike guna membawa polipeptida hasil sintesis retikulum endoplasma dari endoplasma kasar ke badan Golgi atau aparatus Golgi. Selanjutnya aparatus Golgi sendiri atau badan Golgi juga merupakan salah satu organel di dalam sel yang berperan dalam proses sekresi. Selain itu juga memiliki fungsi membungkus dan menggabungkan polipeptida hasil sintesis retikulum endoplasma kasar dengan senyawa lain agar dapat digunakan oleh tubuh kita. Aparatus Golgi atau badan Golgi adalah organel sel yang memiliki ciri berupa bantalan yang berlapis-lapis. Dalam satu bagian badan Golgi itu dikelilingi oleh gelembung-gelembung yang berbentuk bulat yang disebut dengan gelembung Golgi. Sekian materi presentasi dari kelompok 12 materi 4. Terima kasih atas perhatian teman-teman.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.